Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Aku dan Aswan saling pandang, masih terkejut dengan apa yang terjadi. Namun aku menyadari orang itu bukan bagian dari mereka. Cepat ikuti aku jika ingin selamat. Suara pria itu berat namun tegas, wajahnya tertutup kain. Hanya matanya yang terlihat. Ia membawa kami melintasi dapur rumah, lalu membuka pintu kecil di bagian belakang. Kami keluar di kebun singkong, terus berlari menembus semak dan ilalang menuju tepian hutan. Cepat, mereka akan menyisir sampai sini. Kami mengikutinya dalam diam, napas berat, tubuh berlumur peluh. Dan saat kami akhirnya bersembunyi di balik belukar lebat, orang itu memberi isyarat dengan jari di depan mulutnya. Sembunyikan awak keberadaan kalian. Mereka peka pada gerak napas dan aliran tenaga dalam. Kami menunduk menarik napas pelan, dan beberapa detik kemudian suara-suara kasar terdengar mendekat. Ke arah sini, aku rasa mereka ke arah sini. Cium tanah bagi penglihatan batinmu. Puluhan pengguna ilmu hitam melintas, ada yang mengenakan kain kafan di pinggang, ada yang matanya tertutup namun sorot wajahnya seperti binatang buas yang mencium mangsa. Mereka lewat begitu saja, tak satu pun dari mereka menyadari keberadaan kami. Saat semuanya benar-benar sepi, orang itu berdiri lalu memberi isyarat agar kami mengikutinya. Lewat sini, kita tidak bisa tinggal diam di tempat terbuka terlalu lama. Kami berjalan kaki menyusuri tepian hutan selama beberapa menit, hingga akhirnya di antara pohon-pohon jati besar, sebuah gubuk kayu tua muncul, tampaknya hampir rubuh, tapi masih berdiri dengan pondasi batu dan daun kering sebagai atap. Ayo masuk. Orang itu membuka pintu gubuk. Di dalam hanya ada satu meja kayu, satu lampu minyak, dan tumpukan buku tua bersampul kulit. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa mau membantu kami? Orang itu duduk di depan kami, lalu perlahan melepaskan penutup wajahnya. Aku dan Aswan spontan berdiri saat melihat rupa orang itu. Kau, bukannya kau yang memberitahu mereka tentang keberadaan kami? Aku mencoba meredakan emosi Aswan. Orang dengan penutup wajah itu adalah pria yang sebelumnya memperhatikan kami. Apa maksudmu? Aku tidak pernah memberitahu apapun pada mereka. Kau pergi meninggalkan warung yang kami singgahi, dan tidak lama kemudian dalang itu mengetahui kehadiran kami. Apa kau mau mengelak? Justru aku ingin memperingatkan kalian untuk pergi dari desa itu. Mereka semua mengetahui kehadiran kalian karena ilmu putih yang ada dalam diri kalian. Mereka dapat merasakannya. Kata-katanya cukup meyakinkan, lagi pula jika dirinya yang memberitahu keberadaan kami, kenapa dirinya membantu kami untuk lari? Sepertinya dia benar, Wan. Pengguna ilmu putih dan ilmu hitam memang tidak bisa disatukan. Kami bisa merasakan mereka. Sebaliknya, mereka juga pasti dapat merasakannya. Aku melupakan hal tersebut. Sebenarnya panjenengan siapa, Mas? Kenapa saya merasa pernah melihatnya dengan... Nama saya Purwo. Kita memang pernah bertemu sewaktu aku dan kelompokku menghadapi luka gila. Kau menyelamatkanku dan menyuruhku untuk pergi. Aku terbelalak, kini aku mengingatnya.
Aku tak menyangka kalau orang yang saat ini aku tolong kini menolongku. Oh, itu panjenengan. Pantas aku merasa nggak asing saat melihat wajah jenengan. Iya mas, terima kasih banyak. Saat itu kamu telah menyelamatkanku dari luka gila. Sebaliknya, saya juga berterima kasih karena sudah membantu kami lolos dari Kedung Panji. Aswan yang sebelumnya emosi kini mereda. Ia meminta maaf karena sudah menuduh Mas Purwo. Kami saling berkenalan sebelum akhirnya Mas Purwo menanyakan tujuan kami. Apa yang sedang kalian cari di desa Kedung Panji? Aku dan Aswan saling tatap. Mungkin tak apa aku menceritakan tujuan kami kepada Mas Purwo. Sepertinya juga dia bukan orang jahat. Apa Mas Purwo tahu soal cakra geni? Wajah Mas Purwo menegang. Dia menarik napas dalam. Cakra geni adalah lingkaran dalam, pengikut paling setia dari Senggolo Geni. Mereka bukan hanya pengguna ilmu hitam, mereka pemuja api pemusnah. Ia menatap kami dengan pandangan tajam. Dan dari caramu menanyakan itu, kalian pasti bukan orang biasa. Kami tak menjawab, tapi dari sorot mata kami, ia tahu. Ia berdiri meraih satu buku lusuh dari rak bambu, membukanya memperlihatkan satu sketsa. Satu lambang lingkaran api dengan 3 segel di tengahnya. Apa itu mas? Informasi ini pasti yang ingin kalian cari. 3 segel, 3 tempat, 3 penjaga, dan cakra geni. Mereka sedang mencoba menghancurkan semuanya. Aku dan Aswan duduk bersila di hadapan Mas Purwo, dikelilingi cahaya redup dari lampu minyak yang hampir kehabisan sumbu. Di antara senyap dan napas berat, aku mencoba merangkai ulang apa yang baru saja aku dengar. Mas Purwo, kami masih belum sepenuhnya mengerti apa itu setra geni. Dan mengapa Mas Purwo mengetahui semua ini, terlebih lagi langsung memberitahu kami. Baiklah, aku akan jelaskan semuanya. Ia menatap kami dalam-dalam. Ada sorot luka dalam pandangannya, terpendam lama, mungkin sudah bertahun-tahun. Jadi aku adalah anggota cakra geni. Namun aku bergabung bukan karena ingin ilmu atau sebagaimana yang lainnya. Aku punya alasan tersendiri. Aku dan Aswan saling pandang, tidak satu pun dari kami menyela. Mereka orang-orang cakra geni. Dulu menghancurkan desaku, aku satu-satunya yang selamat. Maksud Mas Purwo desa Kedung Panji? Ia mengangguk. Tangannya tampak mencengkeram erat lututnya seolah menahan gejolak yang ada di dalamnya. Benar, Kedung Panji adalah desa kelahiranku. Desa yang asri dan damai. Sampai mereka mengambil alih desa, semua warga termasuk keluargaku dijadikan tumbal setan-setan yang bekerja sama dengan mereka. Mas Purwo menunduk, aku dapat merasakan aura kesedihan yang mendalam dari dirinya. Maaf mas, jika Mas Purwo berat untuk menceritakannya tidak perlu dipaksakan. Ia mengangkat kembali kepalanya lalu tersenyum ke arahku. Tidak ada gunanya jika terus bersedih, aku akan beritahu kalian semuanya. Aku mengangguk. Mas Purwo kembali menceritakan masa lalunya. Saat itu aku belum tahu siapa mereka. Tapi setelah aku tumbuh, aku mulai mencari yang bertanggung jawab atas semua itu. Dan aku menemukannya kalau itu mereka, cakra geni. Aku dapat saran oleh seseorang yang menyelamatkanku untuk menyusup ke dalam mereka. Sampai nanti waktunya tiba. Siapa orang yang menolong Mas Purwo? Mengapa dia menyarankan hal itu? Seolah dirinya sudah tahu dengan apa yang akan terjadi. Mas Purwo tersenyum tipis. Sejenak ia memandang kami berdua lalu menjawab pertanyaan Aswan. Aku tidak bisa mengatakannya pada kalian. Yang pasti setiap kata yang keluar dari mulutnya, entah mengapa itu memang jalannya harus aku pilih. Sebenarnya aku penasaran dengan orang itu, namun aku tidak ingin memaksa apabila Mas Purwo tidak ingin memberitahu kami. Hening menggantung sesaat sebelum aku kembali bertanya.
Lalu soal 3 segel yang Mas Purwo sebut tadi, Tritunggal Jagat itu sebenarnya apa? Mas Purwo menunduk lalu meraih buku tua yang tadi ia buka. Ia menunjuk lagi ke sketsa di tengah lingkaran. Tritunggal Jagat adalah 3 segel yang diciptakan oleh leluhur agung. 3 titik di tanah Jawa yang jadi penutup antara dunia kita dan satu tempat paling terkutuk yang disebut Setrageni. Sebuah alam di balik kelambu alam manusia. Tempat kekuatan api purba disimpan, tempat di mana tata kosong Banaspati Agung berada. Aku tertegun, nama Banaspati Agung sebelumnya sempat disebutkan oleh Dalang dalam pementasan wayang tadi. Banaspati Agung itu seperti nama toko yang tadi disebutkan dalam pementasan wayang, Mas. Benar, itu adalah kisah dari kitab Dharma Geni. Kisah yang dihilangkan dari kisah babat tanah Jawa. Sekarang aku mulai mengerti mengapa kisah itu tidak pernah aku dengar dalam kisah pewayangan. Mengapa dihilangkan? Untuk menyembunyikan keberadaan Setrageni. Di sana terdapat tahta kosong dan sisa kekuatan Banaspati Agung. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan kekuatan tersebut. Jadi, Cakrageni sekarang sedang berusaha menghancurkan segel itu. Benar. Saat ini beberapa dari kaki tangan Sengkolo Geni sudah mulai bergerak. Aku belum tahu pasti apakah mereka sudah berhasil atau belum. Tapi jika ketiga segel itu hancur, maka Setrageni akan terbuka. Bukan hanya tempat itu, tapi juga semua makhluk yang dikurung di dalamnya. Aku berpikir sejenak, bertanya-tanya mengapa mereka ingin membukanya lebih dulu. Apa mungkin sosok yang ingin kami cegah sudah terlepas? Siapa yang memimpin mereka, Mas? Apa mungkin Sengkolo Geni sudah dibangkitkan? Kali ini Mas Purwo menatap kami dengan raut yang tidak bisa ditutupi lagi. Iya, mereka sudah berhasil membangkitkannya, tapi belum sempurna. Dengan kekuatan Setrageni, dia akan bangkit seutuhnya. Aku dan Aswan saling tatap. Tujuan kami untuk mencegah Sengkolo Geni bangkit sudah terlambat. Bagaimana mereka bisa membangkitkannya? Dengan 1000 pusaka sakti, mereka mencarinya selama puluhan tahun. Menjara petilasan, memburu peninggalan para empu, mencari dari keturunan terah-terah tua. Dan saat pusaka-pusaka itu dikumpulkan, mereka gunakan untuk membakar ulang tubuh Sengkolo Geni yang disegel di keris Sosro Geni. Sosro Geni? Kenapa, Wan? Keris itu pernah disebutkan oleh orang yang aku hadapi di alas Waranggono. Seperti apa orang itu? Dia memiliki bekas luka bakar di wajahnya. Itu Chandra Birawa, orang kepercayaan Sengkolo Geni. Jadi tujuannya mendapatkan naskah tebang jiwa, karena ingin mereka gunakan untuk membangkitkan Sengkolo Geni. Aswan sebelumnya pernah bercerita padaku kalau dirinya sempat bertarung dengan orang yang ingin mengambil naskah asli tembang jiwa. Kini kami tahu alasan mengapa dia mengambilnya. Tapi mereka tidak membangkitkan tubuhnya seperti manusia. Mereka membangkitkan sukmanya. Dia tidak akan bisa berlama-lama di alam manusia dengan hanya sukmanya saja. Maka dari itu, untuk menyempurnakannya, kekuatan Banaspati Agunglah satu-satunya cara. Ku coba mencerna semua informasi yang dikatakan oleh Mas Purwo. Situasi ini benar-benar di luar dugaanku, namun kami masih memiliki kesempatan untuk mencegah bencana yang akan datang. Kalau begitu kita harus melindungi semua segel itu sebelum mereka menghancurkannya. Benar, kalian harus cepat untuk pencegahannya. Aku dan Aswan saling pandang. Kami tahu ini bukan lagi soal menunda atau menunggu waktu yang tepat. Ini soal mengambil langkah atau semuanya hancur. Mas Purwo, ikutlah bersama kami. Tempat ini terlalu beresiko. Jika mereka tahu Mas Purwo menolong kami, tidak. Aku harus tetap di sini. Percayalah, aku punya jalurku sendiri. Kalian jalani jalan kalian. Aku akan terus menggali informasi dari dalam. Ia lalu meraih buku lusuh itu, mendorongnya ke arahku. Bawa ini. Di dalamnya ada petunjuk menuju satu dari 3 segel.
Gunakan dengan bijak dan cepatlah. Aku menatap buku itu, kulitnya tua, hangus di beberapa bagian. Tapi kurasakan hawa berat dari dalamnya. Kuanggukkan kepala. Terima kasih Mas Purwo. Jaga dirimu Mahendra dan waspadalah. Cakra geni tidak akan berhenti sampai segalanya mereka rebut. Aku dan Aswan berdiri. Kami harus pergi sebelum malam berubah menjadi jebakannya yang tidak bisa kami hindari. Perjalanan kami belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Kami bergegas meninggalkan gubuk kayu, menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi rembulan. Akar-akar pohon seperti sengaja mencuat dari tanah, menguji langkah kami. Angin malam menggigit, membawa bisikannya entah dari mana datangnya. Beruntung motor tua Aswan masih tersembunyi di balik semak di sisi barat hutan, tak tersentuh, tak tercium. Kalau sampai mereka menemukannya, kami mungkin tidak akan pernah keluar dari desa itu. Aswan memutar kunci. Mesin tua itu merengek pelan, lalu hidup. Kami melaju perlahan meninggalkan bayangan Kedung Panji tanpa menoleh ke belakang. Belum jauh kami berkendara, suara dering tiba-tiba memecah kesunyian. Getarnya terasa di kantong jaketku. Siapa Andra? Aku melirik layar. 3 kali panggilan tak terjawab, semuanya dari Reza. Reza. Ada firasat buruk yang menyeruak. Ia jarang menelpon malam-malam begini, apalagi berulang kali. Aku segera mengangkat, suaranya langsung terdengar tergesa di seberang. Wajahku menegang seketika. Wan, kita ke Padepokan Wisanggeni sekarang. Aswan menoleh cepat, ia tidak perlu bertanya. Dari nada suaraku saja ia tahu ada sesuatu yang besar telah terjadi. Langit malam belum sepenuhnya gelap ketika lantunan doa mengalun syahdu dari pendopo utama Padepokan Wisanggeni. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan ditiup angin. Murid-murid duduk bersila dalam lingkaran rapi, mengelilingi Mbah Harto dan cucunya Suko yang memimpin pengajian malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Suasana begitu tenang, terlalu tenang sampai akhirnya ledakan keras mengguncang bumi, suara kayu pecah, disusul serpihan-serpihan berhamburan di udara. Gerbang utama padepokan yang terbuat dari kayu jati tua roboh seketika. Apa itu barusan? Suko berdiri dengan kening berkerut. Doa-doa terhenti, semua mata menoleh ke arah sumber suara, ke arah gerbang yang kini hanya menyisakan debu dan kerangka patah. Ketegangan menebar cepat menyelimuti malam. Seorang murid yang bertugas menjaga gerbang berlari tergesa, nafasnya memburu, wajahnya pucat. Mbah, Suko, kita diserang. Mbah Harto segera berdiri. Sorot mata yang biasanya teduh kini mengeras. Suko turut bangkit, mereka saling menatap. Tak perlu berkata-kata sebagai orang yang peka dalam hal-hal gaib. Mereka tahu gelombang energi yang baru saja menerpa bukanlah serangan biasa. Aku merasakan tekanan, kekuatan besar yang tidak wajar. Hawa ini panas, tapi bukan panas biasa. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Mbah Harto menyelipkan kerisnya di pinggang. Sementara Suko menyimpan pusaka cemetinya di punggung. Mereka segera melangkah keluar dari pendopo, diikuti oleh para murid senior. Suasana malam berubah drastis. Bahkan tidak ada angin yang berhembus. Langit tampak seolah ikut menahan napas. Di depan gerbang yang kini tinggal puing, mereka melihat pemandangan yang tidak biasa. Puluhan sosok berpakaian serba hitam berdiri membentuk barisan. Wajah mereka dingin dengan tatapan penuh kebencian. Di tangan mereka, tombak, keris, senjata-senjata aneh yang berhiaskan jimat dan kain merah yang menjuntai. Suko tercekat. Mereka... Mbah Harto mengangguk pelan. Ia mengenali sebagian dari mereka. Di antara barisan itu berdiri Brajaseno, salah satu petinggi geni ireng, bersama 2 orang kepercayaannya, Cokro dan Gareng. Namun perhatian Mbah Harto justru tertuju pada satu sosok di barisan paling depan. Sosok berjubah hitam menjuntai sampai tanah, separuh wajahnya hangus seperti terbakar. Matanya gelap tapi berpendar samar dari dalam. Ada sesuatu yang tidak manusiawi di dalamnya. Siapa orang itu? Kenapa hawa keberadaannya tidak seperti manusia?
Sepertinya ada sosok lain di tubuhnya. Suko merasakan hal yang sama. Dadanya berdegup cepat, hawa panas merambat ke tengkuk. Mbah Harto maju selangkah, suaranya tenang namun tegas. Panjenengan siapa? Mengapa membuat kerusuhan di padepokan kami? Sosok berjubah hitam itu tertawa lirih, suaranya berat seperti dua suara yang bersautan dari dalam tenggorokannya. Wisanggeni menyimpan pengkhianatan, dan malam ini pengkhianatan itu akan kami tuntaskan. Pengkhianatan? Jangan pura-pura kalian menolak titah, menolak kembali ke jalan Patigeni. Kami tidak mengkhianati. Kami memilih jalan baru. Jalannya diberkahi langit dan kami akan bertahan di jalan itu sampai akhir. Sosok berjubah itu perlahan menarik sebilah keris dari pinggang. Bilahnya bukan besi biasa, merah padam seperti arang membara. Dan dari sela-selanya muncul asap tipis yang membawa aroma anyir dan gosong. Masih ada kesempatan. Bergabunglah kembali atau hadapi kehancuran. Suko mengepalkan tangannya, amarah mulai naik, tapi ada perasaan ganjil. Seolah batinnya menahan sesuatu. Peringatan dari dalam jiwanya sendiri untuk tidak asal menyerang orang itu. Wisanggeni tidak akan kembali pada kegelapan. Leluhur kami telah membayar harga mahal untuk keluar dari sana. Kami tidak akan mundur. Kalau begitu... Sosok itu tertawa rendah. Ia mengangkat keris merahnya tinggi-tinggi. Udara berdesis. Biarlah malam ini jadi malam kematian bagi Wisanggeni. Udara malam yang semula tenang kini berubah menjadi medan pertempuran. Pria dengan luka bakar itu melesat ke arah Mbah Harto. Keris merah padam di tangannya berkilat mengancam. Dengan sigap Mbah Harto mengangkat keris senggolo langit untuk menangkis serangan tersebut. Dentuman logam terdengar nyaring saat kedua keris beradu, namun hawa panas dari keris lawan merambat ke tangan Mbah Harto, membuatnya terpaksa melompat mundur. Ia menatap telapak tangannya yang kini melepuh, kulitnya menghitam seperti terbakar. Keris apa itu? Mengapa panasnya merambat ke tanganku? Belum sempat menghakimi lebih dalam, pria itu kembali menyerang. Kali ini gerakannya begitu cepat membuat Mbah Harto sedikit kewalahan untuk memprediksi serangannya. Benturan demi benturan terus terjadi. Hawa panas yang membakar telapak tangannya semakin membuat lukanya semakin parah. Tak jarang Mbah Harto harus menggunakan kedua tangannya untuk menggenggam kerisnya. Percuma saja. Tidak ada pusaka yang mampu bertahan jika berhadapan dengan kerisku ini. Sementara itu, murid-murid senior Padepokan Wisanggeni berusaha menahan serangan dari pasukan berpakaian hitam. Namun jumlah mereka kalah banyak dan tekanan energi gaib dari musuh membuat mereka kewalahan. Mbah Harto, aku harus membantunya. Suko tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan pusaka cemetinya dan berlari membantu Mbah Harto. Namun sebelum sempat mengayunkan cemetinya, Brajasena melompat dan menendangnya, diikuti oleh serangan dari Gareng dan Cokro. Kau pikir bisa melewati kami begitu saja? Sial, jangan halangi jalanku. Ia berlari, cemetinya mengayun dengan satu hentakan melesat ke arah Brajasena. Sebuah ledakan terjadi. Namun Brajasena berhasil menghindarinya. Cokro dan Gareng menyerang dari sisi kanan dan kiri Suko menggunakan golok. Dengan sigap ia memutar cemetinya untuk membuat pertahanan, lalu melompat mundur beberapa langkah. Kalau seperti ini aku tidak akan bisa membantu Mbah Harto. Sementara itu Mbah Harto tampak semakin kewalahan. Beberapa kali ia mengibaskan tangannya yang terasa panas akibat serangan lawan. Orang-orang berpakaian hitam mulai melemparkan botol berisi minyak tanah ke arah bangunan utama padepokan, menyebabkan kebakaran hebat. Murid-murid Wisanggeni semakin terdesak, beberapa di antaranya tumbang.
Suko berusaha bangkit dan melawan, namun menghadapi 3 lawan sekaligus membuatnya kesulitan. Ia terus mengawasi Mbah Arto yang tampak semakin terdesak. Suko, murid-murid Padepokan banyak yang terluka. Api di bangunan utama Padepokan semakin besar. Kalau seperti ini Padepokan akan hangus terbakar, ujar Bisma, salah satu teman Suko. Suko mengedarkan pandangan. Murid-murid Wisanggeni bergelimpangan, beberapa bahkan tidak sadarkan diri. Api merajalela, merambat seiring botol-botol berisi minyak tanah dilemparkan. Ini adalah kehancuran Trawisanggeni. Baru kali ini Suko merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Amarah semakin membara. Ia mengeratkan genggaman semetinya. Bisma, suruh murid-murid yang masih bisa berdiri mundur, bantu yang terluka dan pergi dari tempat ini. Tapi kau dan Mbah Harto, aku dan Mbah Harto akan tetap di sini mencegah bertambahnya korban. Ia menatap Mbah Harto yang tampak kewalahan, namun di sisi lain juga dirinya tidak bisa membiarkan para murid Wisanggeni menjadi korban. Jika Mbah Harto berada di posisinya, ia juga pasti akan melakukan hal yang sama dengannya. Bisma segera menghampiri murid-murid yang masih bertahan, menyuruh mereka untuk mundur, membawa murid-murid yang terluka. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kehancuran sudah di depan mata. Gareng dan Cokro kembali menyerang Suko, mengayunkan golok mereka ke arahnya. Dengan sigap Suko menghindar, lalu menangkap satu tangan Cokro, menendangnya tepat di perutnya. Namun serangan lain datang dari Gareng. Sebuah tendangan membuat Suko terhuyung. Sebuah mantra Suko bacakan. Ujung cemetinya seketika diselimuti api. Ia memutarnya 3 kali, lalu menghantam Cokro dan Gareng hingga membuat mereka terpental. Kau cukup mahir juga menggunakan cemeti itu, tapi tidak akan ada gunanya di hadapanku. Brajasena melesat menyerang Suko dengan ilmu tapak geni miliknya. Namun dengan sigap Suko menyampingkan tubuhnya, menghindar sepersekian detik sebelum serangan itu mengenainya. Apa itu menyakitkan? Ujar pria dengan luka bakar. Mbah Harto hanya tersenyum. Ia menatap telapak tangannya yang terbakar. Rasa panas yang kau ciptakan tidak akan pernah sebanding dengan api neraka. Trawisanggeni lebih takut akan hal itu. Maka dari itu kami meninggalkan jalan Patigeni. Kalau begitu akan aku bawa neraka itu padamu. Pria dengan luka bakar itu mulai membaca mantra. Asap dan kerisnya semakin pekat, menguar hawa panas yang menyengat. Dengan satu gerakan cepat ia menghantam keris Mbah Harto hingga terlepas dari genggamannya, lalu menendang perut Mbah Harto hingga tersungkur di tanah. Inilah akibatnya jika mengkhianatiku. Aku tahu, tapi kami tidak pernah menyesal akan kejadian ini. Akan kulebus sukmamu. Pria itu kembali membaca mantra, sebuah ajian yang mampu meleburkan sukma lawannya. Ajian lebur sukma, hawa panas semakin menguar, dan dengan satu gerakan ia menebas tangan Mbah Harto dengan kerisnya. Tangan Mbah Harto langsung menghitam seperti terbakar. Mendengar teriakan Mbah Harto, Suko seketika menoleh ke arahnya. Bola matanya terbelalak melihat Mbah Harto tersungkur di tanah dengan memegangi satu tangannya yang hangus. Simba! Suko yang melihat kejadian itu berusaha lari membantu membuatnya kehilangan fokus. Brajasena memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya dengan ajian tapak geni yang mengenai perut Suko. Tubuhnya terpental dan dari mulutnya keluar cairan merah. Jangan pernah berpaling jika sedang bertarung, anak muda. Tatapan Suko masih tertuju pada Mbah Harto. Ia berusaha bangkit. Namun serangan tapak geni Brajasena membuat tubuhnya merasakan sakit dari dalam. Pria dengan luka bakar itu mencekik Mbah Harto hingga tubuhnya terangkat dari tanah. Ini adalah akhir dari Trawisanggeni.
Ia mengangkat kerisnya yang masih mengepulkan asap dengan bila merah menyala mengarahkan tepat ke jantung Mbah Harto. Namun sebelum tusukan itu terjadi, sebuah selendang kuning membentang di antara mereka membuat pria itu melompat mundur. Mbah Harto terlepas dari cengkramannya tersungkur di tanah tak sadarkan diri. Gumpalan asap putih muncul tiba-tiba melayang di udara sebelum akhirnya membentuk sosok seorang wanita anggun yang mengenakan kebaya dan selendang kuning. Pria dengan luka bakar itu menoleh ke arahnya. Tak kusangka seorang dewi akan ikut campur dalam urusan di alam manusia. Sosok anggun berselendang kuning itu berdiri di tengah puing dan bara. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyiratkan amarah yang dalam. Ia menyapu pandangan ke sekeliling, melihat api yang melahap pendopo, reruntuhan yang hitam terbakar, tubuh-tubuh yang tergeletak dan darah yang membasahi tanah. Lalu perlahan tatapannya beralih ke arah pria berjubah hitam dengan separuh wajah terbakar. Sosok yang kini berdiri tegap menghadapnya dengan napas berat. Dewi Kemuning melangkah pelan, suaranya tenang tapi menggema hingga sudut-sudut padepokan. Aku tidak mencampuri urusan manusia, namun wilayah ini masih berada dalam lindunganku, dan aku berhak menjaga kedamaian di wilayahku. Pria dengan luka bakar itu menyeringai, tangannya masih mencengkram keris merah padam yang meneteskan asap dari bilahnya. Namun dalam sorot matanya ada keraguan, bahkan kemarahan itu terselip sedikit ketakutan. Kau Dewi penjaga bumi Semeru. Tak kusangka akan turun langsung aja karena segelintir padepokan tua. Dewi Kemuning tidak membalas, ia hanya menatap dalam-dalam dan menembus kulit, daging, bahkan sukma. Pria itu menyipitkan mata lalu menoleh ke arah tubuh Mbah Harto yang tergeletak tak sadarkan diri. Nafasnya berat dan tidak teratur, sekilas ia tampak puas. Baiklah, untuk saat ini aku memang tidak bisa melawanmu. Tapi tunggulah setelah kekuatan Setraga ku genggam. Bahkan langit Semeru pun akan terbakar. Ketahuilah aku akan kembali, dan saat itu terjadi bahkan para dewa akan membungkuk pada bara. Ia meludah ke tanah, lalu mengangkat tangannya. Mundur. Pasukan berpakaian hitam yang semula memenuhi halaman padepokan perlahan menarik langkah. Raja Seno, Cokro, dan Gareng mengikuti perintahnya, sementara sebagian lain membawa korban mereka sendiri. Orang tua itu tidak akan bertahan lama. Ajian lebur sukma akan membakar dari dalam. Trawi Sanggeni sudah berakhir sampai di sini. Dengan langkah berat dan hawa panas yang tertinggal di jejaknya, ia pergi. Satu persatu bayangan hitam itu lenyap di balik malam, meninggalkan bara dan kesunyian ganjil. Suko yang sejak tadi berusaha bangkit meski tubuhnya penuh luka, menatap ke arah Dewi Kemuning, nafasnya tersengal, matanya setengah terpejam. Manusia itu sempat berucap lirih. Terima kasih. Lalu tubuhnya roboh menyusul simbahnya yang tidak sadarkan diri. Dewi Kemuning menatap mereka berdua, dua sosok terakhir dari Trawi Sanggeni yang kini tergeletak di atas tanah mereka sendiri. Malang sekali nasib kalian menjadi korban atas dendam yang tidak pernah kalian buat. Dengan satu gerakan ia mengibaskan selendangnya. Langit yang semula hanya gelap kini ditutupi gumpalan awan hitam. Angin berhembus keras, mengguncang dedaunan dan menerbangkan debu pertempuran. Petir menyambar sesaat, lalu hujan deras turun. Air dari langit menyapu nyala api yang masih membara di sudut-sudut bangunan. Asap mengepul, mendesis saat menyentuh bara. Padepokan Wisanggeni yang semula terancam habis, kini diselamatkan oleh hujan langit yang membasuh luka-lukanya. Sesaat setelah api benar-benar padam, Dewi Kemuning menatap padepokan itu sekali lagi. Matanya mengandung duka. Ia melangkah ke hadapan Mbah Harto dan Suko yang tidak sadarkan diri. Ia tidak bisa menyembuhkannya,
Batas itu tidak boleh ia lewati. Ia bukan manusia dan hukum para dewi mengekangnya. Namun ia sempat menunduk menyentuh kening mereka berdua dengan ujung selendangnya. Semoga jalanmu belum berakhir, ucapnya lirih tetapi seperti doa. Lalu tubuhnya mulai memudar. Selendangnya melayang ringan ke angkasa, menggulung tubuhnya dalam gumpalan kabut putih. Dan dalam sekejap, sosok Dewi Kemuning lenyap terangkat ke langit. Kabut itu melesat ke arah selatan menuju puncak Semeru, tempat kediamannya, tempat ia akan menanti hingga ancaman benar-benar datang kembali. Padepokan Wisanggeni kini tinggal puing dan arang, tapi belum musnah. Belum. Selama mereka yang mempercayai terang masih bernapas. Suara knalpot motor menembus dinginnya pagi, menggema di antara pepohonan yang membatasi jalan sempit menuju Padepokan Wisanggeni. Mahendra dan Aswan tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Langit mendung menggantung di atas kepala mereka seperti menyiratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasat itu semakin kuat saat dari kejauhan mereka melihat kerumunan para murid padepokan yang mondar-mandir dalam kondisi kacau. Mereka benar-benar ingin menghancurkan seluruh padepokan. Aswan geram. Mahendra masih tidak bisa berkata-kata setelah mendengar kabar dari Reza semalam. Tidak menyangka kalau kerusakannya akan seperti ini. Terlihat beberapa yang duduk lemas di bawah pohon, tubuh penuh luka dan wajah penuh lelah. Debu dan asap sisa kebakaran masih menggantung tipis di udara. Aswan menepuk lutut Mahendra menunjuk ke arah gerbang utama yang sudah roboh menjadi puing-puing hangus. Di depannya terparkir mobil Avanza hitam milik Reza. Ini benar-benar sudah kelewatan. Mahendra hanya mengangguk, wajahnya menegang. Mereka segera memarkir motor di pinggir jalan dan berjalan cepat ke arah gerbang. Di tengah kekacauan, seorang pemuda mengenakan ikat kepala yang tampaknya baru saja selesai membalut luka di lengannya menghampiri mereka. Mahendra. Bisma. Mahendra mengenal wajah itu. Bisma mengangguk, wajahnya kusut, rambutnya basah keringat dan bajunya penuh debu. Bahaya, Mas Reza, Mas Kuncoro, Arlingga dan Baseno sudah di padepokan. Barto terluka parah, Mas. Jantung Mahendra berdegup tak karuan. Taiwan. Ia melangkah cepat melewati halaman yang kini hanya menyisakan abu dan arang. Di pendopo yang masih utuh sebagian, tampak Reza, Kuncoro dan Arlingga sudah duduk mengelilingi Suko. Suasana begitu murung. Suko bersandar di salah satu tiang. Tubuhnya diperban di beberapa bagian, matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia seperti baru saja selesai menahan teriakan. Saat Mahendra dan Aswan melangkah masuk, semua kepala menoleh ke arah mereka. Suko, ucap Mahendra pelan, namun suaranya seperti menggema di pendopo yang kini terasa dingin dan hampa. Suko menatap Mahendra, matanya langsung berkaca-kaca saat melihat Mahendra berjalan mendekat. Ia tak kuasa lagi menahan air matanya. Masena, aku terlalu lemah. Aku gak bisa ngelindungin mereka, murid-murid, dan juga Mbah Arto. Mahendra duduk di sebelahnya memegang bahunya erat. Cukup, Suko. Kau sudah melakukan apa yang bisa kau lakukan. Tidak perlu merasa bersalah. Seharusnya kami yang meminta maaf karena tidak bisa datang saat kejadian. Aswan menatap mereka lalu beralih pada Reza. Apa yang sebenarnya terjadi? Reza menarik napas dalam. Wajah humorisnya benar-benar tidak tampak, seolah ikut tenggelam dengan apa yang sudah terjadi. Semalam padepokan diserang oleh kelompok Cakra Geni yang dipimpin oleh pria dengan luka bakar di wajahnya. Chandra Birawa. Itu pasti dia. Aswan memukul tiang pendopo karena kesal. Mahendra menggertakkan gigi. Lalu, Barto. Suasana hening, bahkan angin yang bertiup pun seperti berhenti sejenak. Suko mengusap air matanya, suaranya nyaris tak terdengar.
Dia bertarung melawan orang itu. Tapi pria itu terlalu kuat. Tangannya terkena ajian lebur sukma dari kerisnya. Suko menunduk lagi. Bibirnya gemetar membayangkan apa yang terjadi semalam. Aku lihat sendiri. Tangannya menghitam seperti terbakar dari dalam. Mbah Arya dan Mbah Seno sedang mencoba menetralkan luka itu di ruang pengobatan. Lebih baik kalian lihat sendiri ke sana. Tanpa berkata apapun lagi, Mahendra berdiri. Aswan menyusul. Mereka melangkah keluar dari pendopo menuju bangunan kecil di sisi barat padepokan, tempat ruang pengobatan berada. Sesampainya di depan bangunan itu, bau minyak kayu putih dan asap dupa samar menyeruak dari celah pintu. Mahendra mendorong pintu perlahan. Di dalam ruangan redup itu tampak sosok tua terbaring lemah di atas dipan bambu. Tubuhnya ditutupi kain putih, namun satu lengannya yang tampak hitam legam dari bahu hingga jari dibiarkan terbuka. Mbah Arya duduk di sisi kepala, menunduk, bibirnya komat kamit membaca doa. Di sisi lain, Mbah Seno menggenggam tasbih, sesekali membasuh tangan Mbah Arto dengan air bercampur garam dan daun kelor. Mereka menoleh saat Mahendra dan Aswan masuk. Mahendra mendekat, lututnya lemas melihat kondisi Mbah Arto. Sosok sepuh yang selalu tampak kuat dan tenang itu kini hanya tinggal nafas yang tersengal. Mbah Seno menoleh, wajahnya pucat namun tetap tenang. Ajian lebur sukma membakar dari dalam. Bukan luka biasa ini, bukan hanya tubuh tapi juga rohnya yang dihanguskan. Kita belum tahu apakah Arto akan mampu melewatinya. Mahendra menggenggam lengan bajunya sendiri, matanya memanas. Kenapa semua ini harus terjadi? Manusia tidak ada yang tahu takdirnya seperti apa. Mahendra memandang si bayi itu, raut wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Ia sadar Mbah Arto adalah sahabatnya sejak muda. Tentu Mbah Arya merasa sangat terpukul melihat keadaan Mbah Arto yang seperti ini. Kita tidak boleh terus berlarut dengan semua ini. Mereka harus dihentikan sebelum bencana yang lebih besar terjadi. Tidak ada jawaban. Di luar ruangan, langit kembali menurunkan rintik hujan, seolah turut berkabung atas apa yang telah terjadi. Padepokan Wisanggeni telah kehilangan pondasinya, tapi harapan belum padam sepenuhnya. Di pendopo yang masih berdiri tegak, seluruh wajah tampak muram namun penuh tekad. Rasa duka belum benar-benar hilang. Ada sesuatu yang lebih besar sudah menunggu untuk diselesaikan. Aswannya duduk di antara Mahendra dan Reza akhirnya membuka pembicaraan. Orang yang menyerang Mbah Arto semalam, aku tahu siapa dia. Semua mata menoleh padanya. Suko yang masih duduk bersandar tampak menegakkan tubuh, memusatkan pendengaran. Namanya Chandra Birawa. Dia adalah salah satu orang kepercayaan Sekolo Geni. Aku pernah bertarung dengannya di alas Waranggono sebelumnya. Dan keris yang digunakan kemungkinan adalah keris Sosro Geni. Keris Sosro Geni. Entah mengapa aku seperti pernah mendengar nama keris itu. Keris itu yang menjadi tempat tersegelnya Sekolo Geni, Mbah. Dan dia berhasil melepaskannya. Semua orang tersentak, yang mereka takutkan telah terjadi. Pantas saja ia tidak takut sama sekali saat berhadapan dengan Dewi Kemuning. Dewi Kemuning? Mahendra tersentak, nama itu tidak asing baginya. Nama sosok yang sudah lama tidak ia lihat, seorang dewi penjaga bagian selatan Semeru. Sosok yang memberikan padanya pusaka peninggalan Eyang Sena, Tombak Madusena. Jadi Dewi Kemuning muncul saat kerusuhan itu terjadi. Iya, Mas. Dia menyelamatkan kami dari kematian. Suko melanjutkan ceritanya. Dewi Kemuning muncul untuk melindungi kedamaian wilayahnya, tidak untuk berhadapan ataupun membantu Padepokan Wisanggeni.
Dengan kehadirannya, kelompok Cakrageni memutuskan untuk mundur. Setelah itu Suko tidak mengingat kembali apa yang terjadi karena dirinya tidak sadarkan diri. Mahendra menoleh ke arah siluet Gunung Semeru. Ia tersenyum ke arah puncaknya sembari mengucapkan terima kasih pada Dewi Kemuning. Jadi Sengkolo Geni sudah bangkit kembali? Benar, namun belum seutuhnya. Dia mengincar kekuatan yang bisa menyempurnakannya. Kekuatan dari alam yang terdapat harta kosong Banaspati Agung. Setra Geni. Mahendra menghela napas panjang, wajahnya tampak muram. Aku dan Aswan sempat ke Kedung Panji, tempat di mana Cakrageni berkumpul. Kami menyusup dan bertemu dengan seseorang bernama Mas Purwo. Dia anggota Cakrageni yang menyusup untuk membalaskan dendam keluarganya. Semua mata tertuju ke arah Mahendra, menyimak dalam diam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mas Purwo memberi kami buku ini. Mahendra mengeluarkan buku lusuh dari tasnya. Ia membukanya, menunjukkan halaman dengan gambar lingkaran api dan 3 simbol di dalamnya. Dia bilang Cakrageni ingin menghancurkan 3 segel utama. Segel penutup antara dunia ini dan alam terkutuk bernama Setra Geni. Tempat kekuatan Banaspati Agung disegel. Belum sempat Mahendra melanjutkan, Arlingga memotong, wajahnya menegang. Berarti benar. Maksudmu, Lingga? Orang yang sudah menghancurkan prasasti Surawetan, dia suruhan Sengkolo Geni juga. Prasasti Surawetan? Maksudmu di alas Surawetan? Arlingga mengangguk lalu menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan Sura, macan hitam penjaga alas Surawetan, tentang reruntuhan candi kuno yang selama ini tidak diketahui siapapun, tentang luka aneh yang merasuki Sura dan prasasti Surawetan, tempat salah satu segel Tritunggal Jagat berada, yang dihancurkan oleh orang bernama Ki Jagalwungu, pemilik pelatih Senggolo Nyowo. Kami terlambat. Segel di sana hancur. Sura sendiri yang bilang tempat itu adalah salah satu titik dari Tritunggal Jagat. Semua terdiam, keheningan yang menekan. Reza dan Kuncoro saling melirik. Nek ngono kita juga menemukan hal yang sama toh. Di desa Watu Kete ada sesosok bernama Emban Ireng. Dia membuka segel yang dijaga oleh Jagasura, siluman kera putih yang menjaga salah satu segel Tritunggal Jagat yang berada di Candi Watu Kete. Reza melanjutkan ceritanya. Kalau mereka sebelumnya sempat bertarung di sana oleh sosok bernama Emban Ireng. Jagasura kera putih penjaga tempat itu mengatakan kalau Emban Ireng sudah menghancurkan segel Tritunggal Jagat. Aku juga ingin jelasin ini semua sama kamu, Ndra. Karena Jagasura ngomong katanya ini ada hubungannya dengan Sengkolo Geni. Tapi sudah terlanjur di telepon Bisma yang ngasih kabar kalau Padepokan Wisanggeni diserang. Makanya aku langsung suruh kamu ke sini. Iya Sena, Jawoto juga tiba-tiba ngamuk karena temannya Jagasura disakiti. Mahendra dan Aswan saling pandang. Perlahan Mahendra membuka kembali halaman-halaman buku lusuh pemberian Mas Purwo. Ia menunjuk ke 3 nama lokasi yang tertera di sana. Prasasti Surawetan, Candi Watu Kete, Sendang Tirta Geni. 2 segel sudah hancur. Berarti tinggal 1. Sendang Tirta Geni. Di mana itu sebenarnya? Mas Purwo tidak memberitahukan lokasi pastinya, tapi katanya hanya segel terakhir yang paling sulit dijangkau. Suko yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara meski suaranya pelan. Sorot matanya kembali menunjukkan bara semangat. Kalau begitu kita harus cari duluan sebelum mereka menemukannya. Kita tidak bisa nunggu lebih lama. Lihat apa yang terjadi di sini. Jika segel terakhir itu dihancurkan, bencana serupa mungkin akan kembali terjadi. Bahkan lebih. Semua yang ada di pendopo saling tatap. Ketegangan perlahan berubah menjadi tekad. Kepedihan masih mengendap, tapi mereka tahu mereka tidak bisa berhenti di sini.
Langkah berikutnya sudah jelas. Lindungi segel terakhir sebelum semuanya terlambat. Mbah Arya yang sejak tadi hanya menyimak akhirnya angkat suara. Suaranya tenang namun mengandung tekanan yang tidak bisa dibantah. Sudah saatnya kita bertindak. Kita tidak bisa lagi menunggu atau sekedar menebak. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Mahendra, Aswan, Arlingga, Reza, Kuncoro juga Suko yang duduk bersandar dengan lengan diperban. Ini saatnya kita berpencar. Kita bagi tugas. Mbah Seno yang duduk di sampingnya mengangguk setuju. Arlingga, Aswan, kalian menuju lokasi gerbang Setra Geni berada untuk memastikan situasinya. Aswan menyilangkan tangan, wajahnya serius. Kalau segel terakhir sudah hancur, kemungkinan mereka akan segera menuju ke sana. Justru itu, kalian dengan adanya Arlingga di lokasi gerbang Setra Geni, kita bisa langsung ke satu lokasi yang sama dengan kemampuan portal gaib Seno yang terhubung dengan Arlingga dan pusaka Lintang Jagat. Lalu siapa yang akan ke sendang itu, Mbah? Mbah Arya berpaling menoleh ke arah Mahendra, Reza, dan Kuncoro. Mahendra, Reza, Kuncoro, kalian ke sendang Tirto Geni. Kita belum tahu apakah segelnya masih utuh atau sudah hancur. Tapi kalian harus pastikan itu sendiri. Baik Mbah, aku akan pastikan. Untuk saat ini aku, Suko, dan Mbah Seno akan tetap ada di sini menjaga padepokan. Aku ingin memastikan kalau tidak ada anggota Cakra Geni yang menyerang lagi. Aku akan memulihkan diri agar bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Apabila Setra Geni benar-benar sudah terbuka. Mbah Harto menarik napas dalam, suaranya pelan namun menggetarkan. Jika segel terakhir benar-benar hancur dan Setra Geni terbuka, maka tidak ada pilihan lain kecuali menghadapinya langsung di sana. Semua terdiam, tidak ada yang berbicara. Mereka tahu masuk ke Setra Geni berarti menginjak wilayah di luar batas alam manusia. Tapi jika ingin menghadapinya langsung di Setra Geni, kita tidak bisa menghadapinya dengan hanya mengandalkan kekuatan manusia. Kita butuh bantuan dari mereka yang hidup di sisi lain. Aku akan pergi ke alas Warenggono untuk meminta bantuan Kirana dan pasukan silumannya. Mungkin Kirara juga bisa membawa pasukan siluman dari alas Roko. Tiba-tiba Kuncoro yang sejak tadi duduk menunduk angkat bicara. Kalau begitu aku juga punya cara. Aku bisa minta bantuan Jagasura dan Jawoto. Pasukan Kerawana Murka bisa jadi bantuan tambahan. Kamu yakin bisa mengendalikan mereka? Mereka saudaraku sekarang. Kita itu satu ikatan, Dera. Aku bisa coba. Ketek ketemu ketek, yo seduluran, Dera. Mbak Arya tersenyum kecil lalu menatap langit-langit pendopo yang mulai menghitam karena bekas api. Aku sendiri akan pergi menemui Ki Haji Boyo. Kekuatannya mungkin bisa membantu. Mahendra menepuk lututnya, membuat semua orang menoleh ke arahnya yang masih diam. Lelaki itu hanya tersenyum simpul, matanya menyipit menatap abu yang tersisa di tanah. Aku punya dua nama yang terlintas di kepalaku. Siapa? Mahendra menoleh ke arah mereka semua. Yai Buto Jologandro, penguasa alas Buto Ringin. Wah, nek ngono itu bakal jadi kekuatan gede. Reza menarik rambut panjang Kuncoro. Yo gede, lawang ras Buto besar-besar kok. Arlingga menoleh ke arah Mahendra, penasaran dengan sosok kedua yang ia sebutkan. Lalu,
Satu sosok lagi siapa sih, Nah? Mahendra menyeringai. Ia menoleh ke arah Maharya, Reza dan Kunchoro. Seolah menyadari pemikiran Mahendra, ia seketika terbelalak. Jangan bilang kamu ingin meminta bantuan nenek Edan itu.